Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Pertama-tama, marilah kita ucapkan rasa puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana berkah rahmat dan hidayahnya kita masih diberi kesehatan, kesempatan dalam melaksanakan segala hal, baik itu di dalam rumah maupun di luar rumah. Selawat dan salam lupa kita curahkan para junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan sama kita mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Edi Marwan, PDI SPDI, selaku dosen pengampu mata kuliah Akidah Akhlak. Di sini perkenalkan, nama saya Ebri Kurniawan dengan kelas B jurusan Peternakan UIN Suska Riau. Di sini saya akan menjelaskan tentang iman kepada malaikat. Selamat menyaksikan. Apakah teman-teman pada tahu apa yang dimaksud dengan malaikat? Malaikat adalah ciptaan yang memiliki kesamaan dengan manusia, yang sama-sama untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat adalah termasuk dalam rukun iman, dan malaikat diciptakan dari nur atau yang dalam arti cahaya. Malaikat adalah makhluk Allah yang tidak makan dan tidak minum, dan juga tidak memiliki yang namanya hawa nafsu. Lain halnya dengan manusia yang memiliki, yang memerlukan makan, minum, dan juga memiliki hawa nafsu. Iman kepada malaikat memiliki arti, yakni meyakini bahwasanya malaikat itu ada, walaupun halnya kita tidak dapat melihat malaikat tersebut, tetapi melainkan kita wajib mengetahui bahwasanya malaikat itu ada. Malaikat adalah makhluk ciptaan Allah yang sangat dipercayainya, yang mana yang dimuliakan dan diutusnya. Ada 10 nama malaikat beserta tugasnya. Yang pertama, malaikat Jibril yang memiliki tugas yaitu menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana malaikat Jibril ini juga disebut juga dengan penghulu para malaikat. Adapun nama julukan dari malaikat Jibril ialah Ruhul Amin dan Ruhul Kudus. Malaikat Jibril adalah salah satu dari malaikat yang termasuk dalam yang disebut juga di dalam Al-Quran. Yang kedua, malaikat Mikail adalah malaikat yang memberikan rezeki kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala, yang mana rezeki ini disampaikan melalui malaikat tersebut. Yang ketiga, malaikat Israfil adalah malaikat yang ditugaskan untuk meniup sangkakala pada hari kiamat tiba, yang mana trompet suci ini berabad-abad di dekat bibirnya malaikat. Tunggu waktu perintah yang akan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kapan waktunya akan ditiup. Yang keempat, malaikat Israel adalah malaikat menyambut nyawa. Malaikat ini ditugaskan bukan hanya saja manusia yang dicabut nyawanya, melainkan dirinya sendiri. Malaikat ini juga disebut dengan malaikat maut. Yang kelima, malaikat mungkar adalah malaikat menanyakan segala amal buruk yang diperbuat
dikeluarkan oleh manusia selama ia hidup dan ditanyakan di dalam kubur. Yang keenam, malaikat nangkir adalah malaikat yang ditugaskan untuk menanyakan segala amal baik yang dilakukan semasa hidup seseorang yang ditanyakan di dalam kubur. Ketujuh, malaikat rakib adalah malaikat mencatat amal buruk manusia selama ia hidup di dunia. Walaupun apapun kelakuan kita, perbuatan kita, dari perkataan, perbuatan, itu semua akan dicatat tanpa salah satu pun yang ketinggalan. Yang kedelapan, malaikat atid adalah mencatat segala amal baik manusia ia hidup di dunia, yang mana di dalam arti malaikat atid ini akan mencatat segala hal apa yang kita perbuatan yang berupa kebaikan, walaupun perbuatan hal kecil itu akan dicatat. Yang kesembilan adalah malaikat Malik, adalah malaikat yang menjaga pintu neraka. Yang ke-10 atau yang terakhir adalah malaikat Ridwan, yang menjaga pintu surga. Setiap kali apa yang kita lakukan akan mendapatkan hikmah, terutama hikmah beriman kepada malaikat. Adapun hikmah beriman kepada malaikat yang pertama adalah meniru sifat malaikat yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana hal ini yang patut kita contoh, kita teladani setiap hari, baik itu di dalam rumah maupun di luar rumah. Yang pertama yang pertama harus kita teladani, yakni taat dalam beribadah, seperti sholat 5 waktu yang kita tidak tinggalkan, menjalankan sholat sunat pada setiap harinya. Yang kedua, selalu melakukan perbuatan baik dan menghindari segala hal yang menyebabkan dosa, yang mana hal perbuatan baik ini kita contohkan seperti berperilaku yang baik. Contohnya taat kepada orang tua, mengikuti, mendengarkan apa yang dikatakan oleh orang tua, dan menghindari perilaku yang menyebabkan dosa, sepertinya ialah berdurhaka kepada orang tua. Itu adalah hal yang menyebabkan datangnya dosa. Yang ketiga, mempercayai adanya kehidupan setelah di dunia. Hikmah beriman kepada malaikat merupakan cerminan kita mengetahui adanya kehidupan setelah ini, yaitu berupa kehidupan di alam kubur dan di alam akhirat. Yang keempat, mempercayai rezeki itu datang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Rezeki datang melalui perantara dari malaikat, dan hal ini kita harus mengetahui, harus yakin bahwasanya rezeki itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir ataupun yang kelima, menyempurnakan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan menyempurnakan iman, segala sesuatu yang apa yang kita buat insya Allah akan berkah untuk selamanya, baik di dunia maupun di akhirat. Bagaikan rumah apabila memiliki iman, dan begitu juga dengan rumah apabila memiliki tiang maka dia akan kokoh. Begitu juga dengan iman, akan tegak terus dalam kehidupan kita sehari-hari. Para Nabi dan Rasul merupakan salah manusia sebagai pilihan
mengajarkan umat agama Islam. Nabi dan Rasul merupakan sebagai suri tauladan bagi umat manusia. Adapun pengertian dan perbedaan Nabi dan Rasul. Pengertian Nabi adalah hamba Allah yang mendapatkan kepercayaan berupa wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya sendiri. Sedangkan Rasul adalah seseorang yang diberikan wahyu dan kepercayaan oleh Allah Subhanahu wa taala yang kemudian diamalkan dan berkewajiban menyampaikan wahyu kepada umatnya. Adapun perbedaan Nabi dan Rasul. Nabi diutus untuk kaum yang sudah beriman, sedangkan Rasul diutus untuk kaum yang belum beriman ataupun kafir. Nabi menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuknya dirinya sendiri, sedangkan Rasul menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dan untuk disampaikan kepada umatnya. Keempat, semua nabi tidak berarti rasul, sedangkan rasul sudah berarti nabi. Nabi mendapatkan wahyu melalui mimpi, sedangkan rasul menerima wahyu melalui mimpi maupun melalui malaikat. Jumlah nabi dan rasul itu berbeda. Adapun mukjizat para rasul, yang pertama mukjizat Nabi Muhammad SAW. Ia mendapatkan kitab Al-Quran sebagai penyempurna kitab sebelumnya. Yang kedua, ia dapat membelah bulan dan dapat mengalirkan air dari jari jemarinya. Yang kedua, Nabi Isa alaihissalam, yang mukjizatnya ia mendapatkan kitab Injil, dan ia juga dapat menyembuhkan orang buta, berbicara di saat ia bayi. Yang ketiga, mukjizat Nabi Musa alaihissalam, mukjizatnya ialah mendapatkan kitab Taurat dan dapat membelah lautan dengan tongkat dia. Tongkatnya juga dapat berubah menjadi seekor ular pada masa dulu. Yang keempat, Nabi Ibrahim alaihissalam, mukjizatnya ialah tidak hangus di saat terbakar api. Nabi Nuh alaihissalam, mukjizatnya ialah membuat kapal besar atau bahtera di saat banjir dengan ukuran 200 meter. Pun yang dimaksud dengan ulul azmi dan ulul amri. Di sini saya akan bertanya kepada kawan-kawan, apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan ulul azmi dan ulul amri? Pengertian dari ulul amri adalah rasul pilihan yang memiliki ketabahan yang luar biasa pada saat khususnya ia menjalankan yang sedang dalam perjalanan berdakwah menyebarkan agama Islam. Terdapat 5 rasul yang mendapatkan gelar ulul azmi, yakni Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad SAW. Sedangkan ulul amri adalah sekelompok orang yang mengurus kepentingan kaum. Dengan kata lain, ulul amri adalah para ulama. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya, terutama bagi diri saya sendiri. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.